Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Purningsih. Kali ini saya di kelompok 1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang mempersembahkan ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan identifikasi sekolah dan pengembangannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Di kelompok 1 ada Pak Kardiat dari SMP Negeri 2 Petarukan, Ibu Ida Suryani SD Negeri 01 Jojogan, Ibu Eka Tri Utami SD Negeri 02 Simpur, dan saya sendiri Dewi Purningsih SDN 03 Gunung Jaya. Kami berada dalam bimbingan Fasil Pak Masud Sugianto. Adapun tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Terdapat 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Yang pertama, manusia, 2, sosial, 3, fisik, 4, lingkungan, 5, finansial, 6, politik, 7, agama dan budaya. Masing-masing aset akan dijabarkan dengan 2 komponen, yaitu bagian aset dan strategi pemanfaatannya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, modal manusia. Asetnya apa? Yang pertama, kepala sekolah merupakan kepala sekolah penggerak angkatan 3. 70% guru sudah bersertifikat pendidik, 20% sudah mengikuti pendidikan CGP. Yang ketiga, komite sekolah dan alumni yang aktif produktif. Yang keempat, 80% guru mempunyai jiwa belajar yang tinggi. Lalu, bagaimana strategi pemanfaatannya? 1. Dengan memiliki kepala sekolah yang telah mengikuti program sekolah penggerak dan memiliki guru yang bersertifikat pendidik dan telah mengikuti pendidikan CGP, maka akan lebih mudah, efektif untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan perlombaan. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat murid melalui organisasi sekolah dan menjalin kolaborasi antara komite dan alumni menjadi alternatif sumber pendanaan guna mengembangkan program ataupun kegiatan yang ada di sekolah. Inilah dokumentasi Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 3 beserta guru-gurunya, komite, serta alumni yang ada di sekolah kita yang aktif dan produktif. 2. Modal sosial. Asetnya adalah kita memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi seperti kepala desa, puskesmas, TPQ, serta dukungan masyarakat pada lingkungan sekolah. 2. Bagaimana strategi pemanfaatannya adalah untuk menjaga kenyamanan sekolah dalam bekerja sama dengan masyarakat, serta data-data yang dibutuhkan siswa dari desa. Kemudian, untuk menjaga kesehatan seperti imunisasi,
pembagian vitamin, pemeriksaan THT, serta obat cacing. Inilah dokumentasi kerjasama dengan instansi-instansi yang kami lakukan, baik dari Puskesmas, Kepala Desa, dan Usep TPG. Ketiga adalah modal politik. Yang ketiga adalah modal politik. Asetnya apa? Yaitu satu, sekolah kita berstatus negeri. Terdapat SMP Negeri 1 Atap Gunung Jaya yang letaknya berdekatan dengan sekolah kita. Yang ketiga, letak geografis sekolah yang bersebelahan dengan balai desa. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai sekolah negeri, maka kita mendapatkan dana BOS. Yang kedua, SMP sebagai tempat melanjutkan anak didik kita sesuai zonasi. Ketiga, lebih mudah mendapatkan informasi kependudukan dan kepengurusannya karena letak balai desa yang sangat dekat. Inilah dokumentasi tentang sekolah kita. Nah, belakangnya adalah SMP Negeri 1 Gunung Jaya 1 Atap. Kemudian di sebelahnya adalah Balai Desa Gunung Jaya. Yang keempat, modal budaya dan agama. Asetnya apa? Memiliki masyarakat yang religius dan toleran. Dua, kreativitas dan kualitivitas murid yang tinggi, baik dalam olahraga, kesenian, dan agama. Dan hampir 99% suku Jawa. Strategi pemanfaatannya bagaimana? Banyak. Tokoh agama di lingkungan sekitar sekolah dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan. Yang kedua, kreativitas murid digunakan untuk kelestarian. Kreativitas murid digunakan untuk kelestarian budaya dan olahraga. Yang ketiga, suku Jawa yang terkenal dengan budaya unggah-ungguh sehingga bisa digunakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah dokumentasi seberapa besar toleransi yang ada di sekolah kita, yaitu masyarakat ataupun wali murid mau hadir berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dan kreativitas anak didik kita dalam berolahraga, dalam kesenian tari, dan juga keagamaan. Kita sudah meraih berbagai kejuaraan baik tari, olahraga, maupun dalam MAPSI. Yang kelima adalah modal fisik. Asetnya ruang kelas, ruang tamu, ruang guru, perpustakaan. Dua adalah ruang kantin, koperasi sekolah. Yang ketiga, memiliki area olahraga, musola, parkir, kamar mandi, guru maupun siswa. Memiliki drainase yang baik, memiliki listrik dan jaringan internet. Yang terakhir, letak sekolah kita berhadapan dengan hutan pinus yang masih produktif dan dimanfaatkan pula oleh masyarakat sekitar untuk menanam berbagai tanaman di sekitar hutan pinus. Strategi pemanfaatannya, 1. Memanfaatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang lebih optimal. 2. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, dapat digunakan untuk fasilitas kegiatan kesiswaan pengembangan guru. Yang keempat,
kegiatan pembelajaran praktik nyata di alam. Inilah dia ruang guru, perpustakaan, dan arena olahraga, yaitu lapangan sekolah. Ini adalah musola yang kita bangun dari alumni, dari masyarakat sekitar, kemudian wali murid, kemudian ada kantin sekolah, bertujuan untuk apa? Agar menyediakan makanan-makanan yang sehat. Kemudian adanya WC murid yang cukup dengan jumlah siswa, kemudian ada ruang ruang kelas yang cukup juga dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada WC guru juga di dalam kantor guru. Yang berikutnya adalah modal lingkungan alam. Asetnya seperti apa? Yang pertama, memiliki lokasi yang dikelilingi hutan pinus, persawahan, dan sungai. Strategi pemanfaatannya adalah memudahkan murid untuk menggali pengetahuan secara langsung sebagai kelancaran dalam proyek pendidikan profil pelajar Pancasila. Inilah dokumentasi bagaimana kita memanfaatkan alam, ya, baik dalam proyek profil pelajar Pancasila, dan kita sering memanfaatkan hutan pinus juga sebagai karya-karya, ya, dari bunga pinusnya. Kemudian pembelajaran IPA juga kita sering membawa siswa untuk langsung mengamati di alam. Oke. Nah, modal yang ketujuh yaitu modal finansial. Asetnya apa? Yaitu dana BOS, kemudian GTT yang bersumber dari pemerintah daerah, komite, dan alumni. Strategi pemanfaatannya apa? Yaitu penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas murid. Penyusunan RKAS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Ikatan alumni dan komite sebagai sumber dana alternatif, ya. Di SD kita mempunyai komunitas alumni, ya, sehingga masyarakat bisa memantau perkembangan dan kegiatan yang ada di sekolah dan bisa bersumbangsih baik dana maupun ide-ide dari mereka. Itulah tadi 7 aset dan strategi pemanfaatan di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Silakan kritik maupun saran yang membuat kita lebih maju. Terima kasih.